kelezatan iman. Jadi kalau orang zikir gak lezat nih, ya, hidupnya gak lezat, bahkan bosan. Ngaji cuman begitu-begitu saja sudah. Nah, ini tanda-tanda orang itu sudah mati hatinya. Kalau sudah mengatakan bahwa di majelis itu gak ada apa-apanya, itu tanda-tanda Allah Ta'ala sudah memalingkan hatinya. Apalagi di dalam hatinya saya sudah jenuh dan bosan. Kalau bosan ngaji, bosan berpikir, berarti bosan masuk surga. Udah jelas di pengajian itu Riyadul Jinan, kebun surga, kok bosan? Kalau ada yang bosan itu berarti belum merasakan nikmatnya iman. Walaupun dia mengabdi puluhan tahun, tidak jaminan orang yang duduk di majelis puluhan tahun tetapi tidak merasakan nikmat lezatnya iman bukan golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah bosan. Warisan Nabi Muhammad SAW bosan. Ada satu sejarah di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini di pasar. Begitu melihat orang yang di pasar ini banyak orang jual beli, sibuk siang malam, siang hari, sibuk dagangannya, untung rugi, rugi untung, lupa semuanya untuk mengambil warisan apa? Warisan dunia. Kalau begitu orang di pasar nggak boleh. Boleh. Orang berjualan apa nggak boleh? Boleh. Ngurus anak apa nggak boleh? Boleh. Semua ada batas, yang mana batas itu telah ditentukan dan dalam bagian-bagian yang mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tiga hal itu manusia untuk memperoleh, untuk mendapatkan kenikmatan iman, apabila ahabba ilaikum minallah wa rasulih bijihadin fisabilih, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatunya, akan lebih kuat kalau dia cinta kepada Allah Rasul. Semua pekerjaan dan perbuatan harus dikuatkan, dititik beratkan kepada sesuatu yang mana itu membuat kecintaan Allah dan Rasulnya. Ini tanda-tanda nikmatnya iman. Kalau kehidupan dunia tadi melalaikan dan menipu kepada diri kita, sehingga kita lebih kuat kecintaan kita kepada dunia, lebih kuat kita cintanya kepada manusia, lebih kuatnya cintanya kita kepada dunia, lebih kuatnya cinta kita pada harta, lebih kuatnya cinta kepada istri dan anak-anaknya, lebih kuat cintanya kepada perbuatannya yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang tidak mendapatkan kenikmatan iman. Takut perniagaannya rugi, takut kemiskinannya, takut penderitaannya, takut nggak ada uang, takut nggak memiliki, takut tidak punya rumah, takut nggak punya pekerjaan, takut nggak punya kedudukan, takut nggak punya apa-apa, tapi tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu diragukan imannya. Walaupun 20 tahun dalam berkhidmah kepada ulama, walaupun tiap hari bertemu dengan ulama, walaupun tiap jam menunggu dengan ulama, walaupun setiap jam, tetapi hatinya sudah dimiliki oleh syaitan dan hawa nafsu, maka tidak berguna. La yanfa'ul mal wal banun, tidak manfaat harta dan anak-anaknya, karena itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Artinya
Kalau kita punya anak, kita punya amanah. Yang mana amanah tadi kita mendidik. Bukan kita lupakan, bukan kita biarkan, bukan kita serahkan kepada Allah, tetapi kita didik. Adibu auladakum wa yuhibbu nabikum. Didik anak kita agar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kita untuk taat kepada Allah. Didik anak kita bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana rukun-rukun Islam. Bukan dibiarkan. Karena mentang-mentang cinta kepada Allah Rasul, udah gak lihat yang lain, gak mau kerja, gak mau ini, gak mau itu. Di sini yang namanya khianat amanat. Maka dengan demikian, tapi kecintaannya kepada Allah Rasul, seperti halnya malam ini kita datang bersama-sama ini menandakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan lebih bahaya lagi yang sudah dia mengetahui, yang dia sudah menyadari dan sudah pernah mendengar, yang sudah pernah duduk, yang sudah pernah jelas dalam nasihat-nasihat itu, kecuali orang yang sama sekali tidak tahu. Maka peristiwa itu dikuatkan dalam satu sejarah riwayat di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar Basrah. Begitu masuk di pasar itu berteriak, yang Abu Hurairah dakwah menyampaikan satu berita yang besar di pasar itu, menyampaikan, hai kaum yang disebut orang yang beriman, yang beragama, maukah kamu kami tawarkan warisan Nabi Muhammad SAW? Hari ini Rasulullah bagi-bagi warisan. Hari ini Rasulullah bagi-bagi semua kekayaannya. Apakah kalian dengan niaga itu untuk sebesar warisan Nabi Muhammad SAW? Apakah yang kau inginkan di dalam jual beli, di dalam niagamu siang dan malam? Bahkan bisa menjadi kerugian di dalam hidupmu, rugi keuanganmu, rugi waktumu, rugi badanmu, rugi ibadahmu. Maka aku sampaikan, tanpa ada syarat apapun untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Dan harta itu berlimpah-limpah, yang tidak ada surat menyurat dan sanksi, kecuali kalau kalian mau meninggalkan perniagaanmu, daganganmu, kesenanganmu untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar warisan berupa harta, kekayaan, tanpa pikir panjang lagi, yang jual sayur lempar sayurnya, yang jual roti lempar rotinya, yang jual daging lempar dagingnya, yang jual perhiasan lempar perhiasannya. Karena itu semua pakai modal dan harus menjual. Sedangkan diri tanpa modal mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Maka sepi yang namanya pasar Basrah tadi mengikuti Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Sampai datang mengikuti Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah memasukkan mereka di tempat masjid yang besar. Masuklah kalian dan tunggulah kalian di tempat ini. Sebentar lagi warisan Nabi Muhammad SAW akan dikeluarkan. Semua apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan anak istrinya tidak mendapatkan bagian, yang sedikit sekali kalau umat itu mengambilnya. Karena warisan yang banyak mengambil adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sedangkan istri-istrinya yaitu hanya Sayyidatina Aisyah, hanya sebagian-sebagian yang tidak seperti para sahabat. Semua dapat bagian masing-masing, tapi yang lebih besar adalah para sahabat. Maka bingung yang namanya umat penjual semua yang di pasar niaga itu. Ditinggal nunggu, keluarlah majelis dzikir, keluar bacaan tilawah Al-Quran,
keluar pembacaan kitab, keluar pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Bertanya orang pasar yang ribuan tadi, mana warisan Nabi Muhammad SAW? Kok yang ada cuman zikir, yang datang cuman baca ambil Quran, buka kitab, ada yang sholat, ada yang berzikir. Maka bertanya, ya Abu Hurairah, sesungguhnya engkau telah berdusta kepada kami. Mana warisan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya Abu Hurairah menerangkan, saya mau tanya kalian, warisan Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan apa? Nabi pernah meninggalkan dirham atau mas-masan atau rumah besar atau gedung besar? Warisan Nabi Muhammad SAW adalah kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Zikir inilah warisan Nabi, Quran inilah warisan Nabi, doa inilah warisan Nabi, bukan keramat. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang keramat itu sakti. Keramat artinya bahasa Arab karomah. Karomah itu artinya kemuliaan, dari kata takrim. Ya. Jadi menuntut ilmu jangan cari karomah, tapi mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bukan cita-cita mau jadi alim, jadi dukun, tetapi cita-cita untuk mengetahui mujizat Allah Ta'ala itu kitabullah Al-Quran. Kalau ada yang meremehkan Al-Quran dan ada tandingannya Al-Quran, itu memang orang yang tidak punya akal. Ada yang lebih tinggi gak mujizat dari Al-Quran? Ada. Bahkan Allah Ta'ala menantang semua nabi-nabi. Ada gak yang bisa mengalahkan mujizat kesaktian daripada Al-Quran? Jadi Al-Quran itulah yang dipelajari, mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, ya, sampai membahas, memahami, mengerti, sampai ngerti maknawiyahnya, sampai mengerti mujizatnya. Itu kalau kita baca Al-Quran. Begitu melihat Abu Hurairah menyampaikan seperti itu, kecewa mereka. Masih berat sama pasarnya, baru ingat dagingnya tadi, baru ingat rotinya ditinggal tadi. Dia berharap bahwa itu semuanya melebihi dari dagangannya. Ternyata sudah di zaman Nabi Muhammad SAW, manusia itu lebih cinta kepada harta dan anak-anaknya dan kepentingan-kepentingan dunia daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Bukan gak boleh kerja, tapi waktu ngaji-ngaji, ya, alah ceramahnya cuma begitu-gitu aja. Mana sih keramatnya? Buktinya saya ngaji kok gak kaya-kaya, buktinya saya sembahyang kok gak kaya-kaya, buktinya saya zikir gak kaya-kaya. Yang lucu saya kasih tahu. Orang yang bodoh mengambil kekayaan di pengajian itu goblok pangkat 15 itulah sampai rebus umur, ya. Orang ngaji itu ngambil warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu menghilangkan dari ragu-ragu supaya yakin, dari ibadah yang gak kusuk jadi kusuk, yang biasa hidupnya itu malas jadi rajin, yang biasa medit itu jadi demit, artinya demen duit, ya. Yang biasanya nggak pernah sedekah jadi sedekah, gitu. Yang nggak pernah haji mau haji, dulu nggak ingat haji, uangnya banyak, karena ngaji naik haji. Nah, begitu orang ngaji.
Ya, saya masih ingat syairnya Sunan Kalijaga. Kata Sunan Kalijaga, para sederek sedoyo, wong ngaji niki mboten golek pesugihan, tapi nata raga, nata sukma, nata iman gone dodo. Ini kata Sunan Kalijaga. Nek nata bondo no pasar, nek nata bojo no kamar, nata wedhus no kandang, nata montor no garasi, nata duit no dompet, nata ati ayo padha ngaji. Lah enak kan? Enak apa enggak? Kalau cari pesugihan, kenapa nggak ke Gunung Kawi? Iya kan? Nah, di situ diletakkan bagaimana unsur kalau kita urusan dunia, satu harus punya pendidikan. Sekolah enggak. Kalau yang sekolah pendidikan sampai insinyur, sampai jual nyur, kemudian dapat pangkat, Kalau sudah dapat pangkat, mencari